One, two, three, four. Hey yo, ada yang baru lagi nih, iya kan? Oke, di awal chapter kali ini kita diperlihatkan kelanjutan dari chapter kemarin, di mana Tan Sanzang dan yang lainnya sedang kebingungan dengan seseorang yang berkata itu. Hah? Itu anak kecil, ucap Bailang. Anak siapa itu yang tersesat? Ucap si Yoyi. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku merasa pernah melihatnya, ucap Sang Wujing. Sepertinya dia memang sengaja mencari masalah, ucap Aose. Dia itu punya ekor dan itu siluman kera, ucap Yihu. Sedangkan Tan Sanzang hanya bisa melongo melihatnya. Oh, kukira siapa? Bukankah kita tadi bertemu di surga? Ucap Raja Selatan. Kau benar, aku dari tadi bertemu dengan orang yang ku tak suka dan membuatku kesal dengan begitu saja. Hei Raja Selatan, dengarkan aku baik-baik. Ini bukan tempat para dewa. Ambillah semua barang anehmu itu dan kembalilah ke surga Dark Shadow. Jika tidak mau, maka aku akan bertindak dengan tanganku. Kau paham itu? Ucap Sun Gokong. Seekor kera yang kebetulan nyawanya diampuni di surga mencoba-coba menakutiku. Haha, lucu sekali. Memangnya kau bisa apa denganku, hah? Ucap Raja Selatan. Hah, susah sekali ya menjelaskan kepada orang tua sepertimu. Kau yakin kau ingin bertarung denganku? Ucap Sun Gokong. Coba saja kalau begitu. Rasakan ini. Raja Selatan pun menyerang Sun Gokong dengan bilah pisau di tangannya. Aura pedang yang sangat kuat, ucap Sun Gokong. Dan Sun Gokong pun mengeluarkan tongkat toyanya dan berhasil menahan semua serangan Raja Selatan itu. Akan tetapi, Raja Selatan mencoba terus menghajar Sun Gokong dengan bilah pedangnya. Dia berkata kalau pedang ini bisa menghancurkan tongkat toya Sun Gokong. Tak lama kemudian, boom! Pukulan tongkat toya Sun Gokong pun bersarang indah di perutnya dan berhasil mementalkannya sampai cukup jauh. Mampus kau, ucap Sun Gokong. Lalu Sun Gokong pun menghadap mereka semua dan berkata, hei guru dan adik-adikku, pasti kalian kesulitan tanpa aku bukan? Tak usah khawatir, aku sudah kembali, serahkan saja orang ini kepadaku, ucap Sun Gokong. Sun Gokong, ucap Tan Sanzang, Wujing, dan juga Baji yang terpercaya akan hal itu. Kalian benar sekali, walaupun wujud aku berbeda, tapi tongkat toyaku tidak akan bisa dipalsukan, bukan? Setelah kita berpisah di Laut Cina Selatan, aku pergi ke alam baka dan melewati jembatan reinkarnasi. Lalu aku jadi seperti ini, ucap Sun Gokong. Hah, jembatan reinkarnasi? Seharusnya kau kehilangan ingatanmu. Dan bagaimana kau bisa ingat kepada kami, Sun Gokong? Ucap mereka yang tak percaya kepada Sun Gokong. Itu memang benar semua yang dikatakan oleh guru. Tapi itu berlaku untuk manusia. Dan itu tidak berlaku untuk kera sepertiku. Dan ada begitu banyak hal yang terjadi. Aku tak sabar ingin menceritakannya kepada kalian. Aku kembali ke dunia ini dan bertemu kalian itu sangat menyenangkan, ucap Sun Gokong yang kesenangan. Tiba-tiba Raja Selatan pun bangkit kembali dan Wokong pun berkata, Raja Selatan, kau masih hidup dan belum matikah? Kera brengsek, kau juga menghancurkan salah satu hartaku di surga. Karena aku di sini maka aku akan menghukum kalian sekaligus, ucap Raja Selatan. Lalu Sun Wokong pun mengamuk di sana dan memukul tongkat toyanya dengan pukulan bertubi-tubi sambil berkata, kau kira aku takut denganmu? Bahkan jika surga dan neraka sekalipun aku tak takut kepadamu, ucap Sun Wokong sambil memukul tongkat toyanya. Raja Selatan pun mencoba mengimbanginya dan berkata, jika aku sudah serius, siluman keras sepertimu bukan apa-apa di depanku. Dan baku hantam pun terjadi di sana dengan dahsyatnya. Semua orang bengong di sana sampai Bailang berkata kepada gurunya dan dia pun diacuhkan oleh gurunya. Wujing berkata, benarkah itu Sun Wokong? Raganya mungkin berbeda, namun sifatnya itu masih sama seperti dulu. Dan tak salah lagi, dia itu adalah Sun Gokong. Aneh sekali, kenapa aku tidak terkejut sama sekali? Rasanya udah biasa aja gitu kalau Sun Gokong ada di hadapan kita, ucap Tan Sanzang. Kembali dari kematian dan berubah rupa, ucap Aose. Tak kusangka Sun Wokong akan kembali, ucap Xiaoyi yang sambil tersenyum-senyum. Itu bagus sekali ya, kita tak perlu khawatir lagi kepada Raja Selatan itu. Ayo semuanya kita bergabung bersama-sama, ucap Bailang yang makin percaya diri.
Namun tiba-tiba Tan Sanzang, Wuqing, Xiaoyi, Ause, dan juga Yihu hanya diam saja, dan bahkan Tan Sanzang duduk manis sambil minum teh sekalian ya. Rasa piknik-piknik begitu ya kan, sambil nonton Sun Gokong bertarung sama seperti kita. Lalu Bailang pun kebingungan di sana dan berkata, apa yang kalian lakukan? Tan Sanzang menjawab, di saat Sun Gokong bertarung disitulah kita bisa beristirahat. Itulah pengalamanku dengannya. Hah, ucap Bailang sambil kaget dan berlari. Oke lah kalau begitu. Guru, tolong periksa dulu Kak Baji. Dia masih bisa bergerak, ucap Bailang. Baji, apa kau bisa mendengarku? Ucap Tan Sanzang. Kumohon bertahanlah, ucap Xiaoyi. Syukurlah kalian semua masih hidup. Dengan begini aku akan mati dengan tenang, ucap Cubaji. Apa yang terjadi kepadamu? Kau bilang tadi kau akan segera mati, ucap Tan Sanzang. Aku sudah dikutuk oleh seseorang supaya hidupku tidak bisa damai, guru, ucap Cubaji. Ini adalah tanda kutukannya, guru, sambil memperlihatkan tangannya kepada gurunya. Emangnya kutukan seperti apa sih? Ucap Tan Sanzang. Sementara itu, di sisi lain kita diperlihatkan pertarungan antara Sun Gokong versus Raja Selatan yang makin memanas saja. Sun Gokong berkata, gila, orang ini semakin kesini makin kuat saja. Lalu Raja Selatan pun terus-menerus menyerang Sun Gokong dengan bertubi-tubi dan membabi buta, yang membuat Sun Gokong kewalahan di sana. Rasakan ini Sun Gokong, seranganku yang bertubi-tubi dan akan kucincang kau habis-habisan, ucap Raja Selatan yang makin bersemangat. Lalu Raja Selatan pun baku hantam dengan Sun Gokong dengan jarak yang sangat dekat dan berkata, serahkan saja tongkat toyamu itu padaku. Aku akan merawatnya lebih baik darimu, ucap Raja Selatan. Lalu Sun Gokong pun marah di sana dan berkata, minggir kau, Raja Selatan yang sangat gila akan harta, sambil menendang perut si raja tersebut. Kau bilang kau ingin tongkat toyaku bukan? Baiklah, tongkat toya memanjanglah. Tongkat toya pun memanjang dengan seketika dan langsung menghantam dengan kerasnya ke perut sang Raja Selatan, yang membuatnya kesakitan di sana dan membuatnya terdorong sangat jauh. Akan tetapi tiba-tiba Raja Selatan pun dapat menahannya dan mementalkan tongkat toya Sun Gokong itu. Semua orang kaget di sana. Dia menahan tongkat toyaku dengan perutnya, ucap Sun Gokong sambil kebingungan. Gila, kekuatan dari sang Raja Selatan memanglah bukan kaleng-kaleng, ucap Tan Sanzang. Kakak, ucap kedua adiknya. Kekuatanku yang sebenarnya baru saja dimulai. Seharusnya dengan kalian melihat kekuatanku ini, kalian sekarang takut padaku, benar bukan? Ucap Raja Selatan. Hahaha, aku juga belum serius loh. Kau pikir aku akan kabur dari pertarungan ini, ucap Sun Gokong. Tiba-tiba Sang Wuqing dan Baji pun ada di sana sambil berkata, apakah kau lelah Kak Sun Gokong? Biar kami saja yang membantu. Kau sekarang terlalu lemah Kak Sun Gokong, ucap Cubaji sambil tersenyum. Siapa yang kau panggil lemah, ucap Sun Gokong. Sebaiknya kita melawan Raja Selatan harus dengan bekerja sama, ucap Sang Wuqing. Lalu Cupat Kai pun berkata, kakak, kau kan sudah mati satu kali. Jadi jika kau mati untuk kedua kalinya ini bisa gawat, ucap Cupat Kai sambil meledeknya. Hah? Siapa? Siapa yang akan mati? Ucap Sun Gokong sambil memarahi Cupat Kai di sana. Aku tidak ragu dengan kekuatanmu kakak, ucap Sang Wuqing. Tapi setelah reinkarnasi kau sekarang lebih kelihatan berkurang ya. Benar apa yang dikatakan Sang Wuqing kakak, sekarang aku lebih kuat darimu, ucap Cupat Kai. Masih banyak waktu untukmu berkembang kakak, ucap Sang Wuqing. Di saat Sun Gokong mendengar semua omongan adik-adiknya, Sun Gokong pun marah di sana dan berkata, diamlah kalian berdua, sambil membentak mereka. Lalu Raja Selatan pun makin percaya diri dan meningkatkan kekuatannya dan berkata, kalian bertiga bekerja sama melawanku itu tidak ada gunanya. Serasa mudah sekali bagaikan memotong sayuran di depan mukaku. Tidak masalah jika kalian bertiga langsung menyerangku bersama-sama, ucap Raja Selatan. Di saat dia berkata seperti itu dengan kesombongannya, tiba-tiba aura dingin pun nusuk di belakang Raja Selatan serta tepat ada di tubuhnya. Lalu kira-kira siapakah yang menyerang Raja Selatan ini?
Wow, sungguh mengejutkan ya kan? Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.